Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu terus memerdekakan kehidupan kita dan metanoia terjadi dalam kehidupan kita, sehingga tingkah kita atau tindakan kita di dalam kehidupan kita boleh sesuai dan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar soal pekerja yang baik. Nah, kita sudah belajar dari 3 contoh minggu yang lalu adalah pekerja yang pada akhirnya ya nggak bekerja, pekerja yang marah, pekerja yang mau minta haknya dengan cepat dan yang lain sebagainya. Itu sudah kita pelajari 3 minggu berturut-turut. Nah, sekarang kita mau belajar soal pekerja yang baik. Saya mau ambil cerita dari cerita di dalam kitab Rut, yang dimana Boas yang adalah yang empunya pekerjaan, empunya ladang, dia yang jadi ownernya, dia yang jadi bosnya, dan dia punya pekerja-pekerja. Nah, Naomi dan Ruth yang baru kembali ke Bethlehem karena ada terjadi kesusahan dan mereka harus menyambung hidup, dan mereka Ruth itu bekerja dan akhirnya bekerja di tempatnya Boas, si empunya ladang ini. Nah, Boas itu punya pekerja, dan pekerjanya ini yang kita mau highlight di saat ini. Oke, kita buka yuk sama-sama di dalam Rut 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, Ruth ini orang miskin ya. Ruth dan Naomi ini orang miskin yang baru kembali lagi ke Bethlehem. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh makan, mereka butuh untuk menyambung hidup. Nah, di sini di ayat ini Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, oke, ini ada orang yang harus kita tolong, ada orang miskin yang harus kita bantu. Nah, kita mesti mengerjakan sesuatu terhadap dia, karena Boas adalah orang yang bermurah hati, orang yang punya kemurahan hati, orang yang memperdulikan akan orang-orang yang susah. Boas itu punya hati yang baik, sehingga dia memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya untuk ayo di look after Ruth ini, supaya dia bisa pulang bawa makanan, ya, supaya dia bisa pulang bawa gandum untuk dia bisa olah menjadi makanan. Nah, di sini adalah perintah dari bosnya, yaitu Boas, kepada pengerjanya. Nah, pengerjanya ini adalah pengerja yang baik, karena dia tahu perintah bosnya apa, dia tahu tujuan bosnya apa, dan terjadi komunikasi yang bagus nih. Jadi antara pekerja dan Boas sebagai yang pemilik ladang itu terjadi satu hal yang sinkron. Artinya apa? Yang dipikirkan bosnya dituangkan dalam bentuk perintah kepada pengerjanya, dan pengerjanya bisa menangkap itu, sehingga resultnya adalah Ruth bisa mendapatkan akan makanan itu. Nah, Boas itu orang yang tipikal orang yang bermurah hati, selalu memperhatikan yang susah, selalu punya compassion terhadap orang yang membutuhkan. Dan pengerjanya itu diberikan satu instruksi, dan instruksinya itu sebenarnya suatu hal yang kalau kita boleh pikir ya, itu merugikan bosnya sebenarnya. Tapi karena bosnya itu selalu bermurah hati, Boas itu punya karakter yang bermurah hati, pengerjanya itu ya lebih bagus menuruti akan perintah Boas ketimbang hanya hasil, ya. Nah, ini adalah pekerja yang bagus karena pengerja ini tahu apa yang jadi keinginan Boas.
Sampai sini harusnya kita mulai bisa menangkap pekerja yang baik itu seperti apa sih gitu. Nah, ada aja kalau kita bekerja sama seseorang, kadang-kadang kita sudah punya mindset sendiri, kadang-kadang kita sudah punya gambaran sendiri. Oh, ini harusnya begini, untung harusnya begini, mau cari untung harusnya begini, mau bekerja harusnya begini. Kadang-kadang kita sudah punya mindsetnya sebagai pengerja. Cuman pengerja ini hari itu diminta oleh Boas, sang punya ladang itu, untuk oke, hari ini kita merugi nggak apa-apa, hari ini kita bawa pulang lebih sedikit untung nggak apa-apa, yang penting ada orang yang kita look after. Yang penting kemurahan hati kita bisa sampai kepada orang ini. Toh orang ini juga bukan orang yang malas, karena seharian dia memungut. Artinya apa? Dia kumpulin, Ruth itu bekerja dengan rajin, dengan baik. Orang rajin itu harus makan. Orang rajin itu layak mendapatkan makanannya. Makanya di dalam ayat kitab suci yang lain kita menemukan bahwa ya kalau malas jangan makan. Kan begitu. Nah, Ruth ini tidak malas, dia rajin. Pagi-pagi dia sudah mulai, ayo ikutin kepada pengerja perempuan itu, ikutin pungut-pungut akan jelai-jelai yang jatuh. Nah, Boas itu dengan kemurahan hatinya, dan dia memiliki pengerja-pengerja, dan pengerja-pengerja ini mengerti instruksinya, dan sehingga Ruth bisa bawa pulang lebih banyak. Bahkan di ayat yang ke-17 dikatakan, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Jadi seeva jelai banyaknya itu kira-kira 36 liter banyaknya. Nah, untuk ukuran mungutin yang tercecer di jalan itu banyak sekali. Karena memang disengaja untuk jatuh gitu. Perintahnya jelas, perintah Boas itu jelas. Hari ini nggak apa-apa, kita merugi nggak apa-apa, karena ada orang yang kita harus look after. Nah, disinilah pengerja tuh harus sepakat dengan perintah bosnya. Pengerja yang baik adalah pengerja yang harus bersepakat ketika bosnya mau bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Pengerja itu harus sepakat. Kalau bosnya lagi senang, aku lagi mau tolong dia nih, aku mau menyenangkan, aku mau bermurah hati terhadap orang ini. Nah, sebagai pengerja harusnya sepakat dengan perasaan yang bosnya punya. Makanya anak yang sulung itu nggak sepakat sama bapaknya. Bapaknya senang ketika adik yang si sulung ini pulang lagi, tapi anak yang sulung ini nggak bisa seperasaan, nggak bisa senang gitu, malah iri, malah kecewa gitu. Nah, tapi dalam perkara Boas dan pekerjanya ini, mereka bisa menjalankan akan perintah Boas, dan sehingga Ruth itu bisa membawa pulang 36 liter banyaknya. Sampai Naomi itu, dari mana bisa dapat sebanyak ini? Banyak sekali ini. Di mana kamu bekerja? Nah, kita mesti menyadari bahwa kita ini semua bekerja bagi Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang selalu bermurah hati. Selalu dia akan menunjukkan compassion-nya, selalu dia akan menunjukkan kemurahan hatinya, kebaikan hatinya kepada siapa saja yang dia mau bermurah hati. Nah, kita sebagai pengerja, kita mesti tahu bahwa aku ini beruntung, aku ini bersukacita karena aku bekerja di tempat yang dimana yang empunya pekerjaan itu adalah Tuhan yang bermurah hati, Tuhan yang baik, Tuhan yang sungguh amat baik. Nah, kita mesti mensyukuri itu dulu, sehingga kita bisa melihat perintahnya adalah perintah yang baik.
Sehingga kita bisa mengikuti bahwa perasaannya itu adalah perasaan yang benar, dan aku harus ikut karena yang benar ya itu. Karena nggak ada kecurangan di hatinya Tuhan, nggak ada hal yang salah yang Dia perintahkan, nggak ada hal yang mendukakan hati yang dia perintahkan, nggak ada. Dan kalaupun terjadi kerugian, itu karena memang kemurahan hati. Kemurahan hati Tuhan kepada orang yang mau ditolong. Selalu targetnya ada jiwa-jiwa yang perlu ditolong. Selalu targetnya ada orang yang harus dibantu. Selalu targetnya ada orang-orang yang perlu di look after. Nah, kita sebagai pengerja, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita mesti melihat sampai ke situ. Sehingga kalau ada orang yang ditolong Tuhan, kita nggak menjadi kecewa. Kenapa dia ditolong, aku nggak ditolong? No, kita mau belajar jadi pengerja yang baik. Tuhan, kalau Tuhan menolong hidupnya dia, aku bersyukur Tuhan, aku mau ambil bagian. Kan aku pekerja Tuhan nih. Nah, Tuhan punya kerinduan untuk menolong orang ini. Aku mau menolong juga. Aku mau. Apa ya kira-kira perintah yang disuruh Tuhan untuk aku kerjakan supaya pertolongan Tuhan bisa sampai kepada hidup mereka. Nah, itu adalah pekerja yang baik. Harus punya mindset seperti kayak gitu. Kalau enggak, kita akan cemburu terus. Kita akan maunya kita terus yang ditolong Tuhan, kita terus yang dibantu Tuhan, kita terus yang menerima compassion Tuhan, kita terus yang menerima. Lah, bukannya kita semua sudah menerima? Tapi kalau ada orang lain yang diperhatikan Tuhan, dan biar kita bisa punya perasaan yang sama dengan bos kita, yaitu Tuhan. Nah, Tuhan mau kita jadi pengerja yang baik. Orang dikatakan mengasihi Tuhan itu kalau melakukan perintahnya. Jadi, kalau ada perintah Tuhan, kita mengasihi Tuhan, pasti kita kerjakan. Nah, kita perlu belajar punya kedekatan. Semakin kita bekerja bagi Tuhan, semakin kita mengerti hatinya, semakin kita mengerti compassion-nya, semakin kita mengerti akan kebaikan dan kemurahan hatinya bagi orang. Kita udah gak ngejudge lagi orang berdasarkan pantas atau tidak pantas dia menerima kebaikan Tuhan. Kita sudah tidak menjudge begitu lagi, karena kita mau bekerja, kita mau menyepakatkan diri kita dengan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan bisa sampai kepada yang membutuhkan. By the way, projectnya Tuhan tuh selalu begitu. Selalu yang dimana Tuhan itu rela, ayo nggak apa-apa, kehilangan keuntungan, tapi yang penting orang ditolong. Toh Tuhan adalah Tuhan yang super kaya, yang bumi dan langit adalah tumpuan kakinya. Tujuan Tuhan ya memang kepingin menolong orang-orang kok. Gitu. Jadi bukan untungnya, kalau dari sisi bisnis tuh untung terus, pokoknya untung bagi bos. Enggak, bukan itu lagi. Karena kita punya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu menolong orang, ya. Bahkan dikatakan bahwa Dia rela jadi miskin supaya kita jadi kaya. Bukankah begitu? Nah, teman-teman, sebagai seorang pekerja Tuhan, apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, entah itu sebagai pelayan Tuhan di dalam areal apapun ya itu. Nah, kita mesti belajar bahwa Tuhan, aku mau belajar sepakat menurut perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu pasti bijaksana. Perintah Tuhan itu pasti membuat orang lain tertolong. Perintah Tuhan itu pasti tidak menimbulkan kesukaran dan kesusahan, justru mendatangkan berkat dan blessing yang diperlukan oleh banyak orang. Nah, kita mesti belajar supaya hati ketika kita bekerja bagi Tuhan tidak tercampur dengan
dengan iri, dengan cemburu, dengan susah hati, dengan itu kepinginnya daripada kayak gitu mendingan buat kita aja lah gitu. Dan saudara, sebenarnya perintah dari Boas ini kepada pengerjanya itu bukan perintah yang seneng sama Ruth nih, jadi udah gara-gara Ruth aja begitu sehingga dikasih perintah seperti kayak gitu. Enggak, sebenarnya kalau kita lihat di kitab Imamat, di kitab Ulangan, itu memang kalau mengirik gandum itu dikatakan bahwa jangan disabit sampai ke tepi-tepinya semua gitu. Supaya apa? Ada bagian-bagian yang bisa dipungut oleh orang-orang miskin dan janda-janda yang butuh makan. Dan perintah Boas itu Boas itu adalah orang yang mengerti bahwa nggak boleh loh kalau sampai keuntungannya sampai janda-janda itu nggak bisa makan, orang-orang miskin itu nggak bisa makan. Kalau mereka rajin, mereka harus makan. Kalau mereka mengupayakan bekerja, mereka harus makan. Nah, saudara, kita juga mesti seperti kayak begitu. Kalau gitu jadi pekerjaannya Tuhan gitu ya kan. Ada Tuhan mau menolong gitu, kita jangan jadi orang yang menghambat pertolongan Tuhan sampai kepada orang yang membutuhkan itu. Apalagi ini perkara soal kebutuhan hidup ya, seperti kayak makan, pakaian. Kalau orang tidak punya makanan, tidak punya pakaian, berarti orang itu tidak cukup. Karena ada ayat yang berkata bahwa asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi kalau hari itu nggak punya makanan dan orang ini willingly mau pergi keluar untuk bekerja, untuk memungut, harusnya kebutuhan mereka juga di look after. Nah, Boas tahu, Boas mengerti, pengerjanya juga mengerti. Boas itu bermurah hati, punya compassion, punya kerendahan hati. Pekerjanya juga willingly untuk melook after. Jangan dibuat kasar ya, jangan dibuat curang ya. Pokoknya kalau kamu sedang memungut, menyabit gandum, kamu make sure ya ada yang tercecer untuk orang lain juga bisa menikmati berkat Tuhan. Pekerja yang baik adalah pekerja yang mengasihi Tuhan, mengasihi dengan cara melakukan perintahnya. Hopefully kita semua bisa mengerti akan kehendak Tuhan, akan perintah Tuhan, dan kita bisa kerjakan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan kita, supaya ada orang-orang di luar sana yang bisa mendapat pertolongan Tuhan. Kita berpartner dengan Tuhan sehingga kebaikan Tuhan boleh sampai kepada orang tersebut. Kita berpartner dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, supaya kemurahan hati Tuhan sampai kepada orang yang membutuhkan. Baiklah kita menjadi pengerja-pengerja yang baik. Apapun yang Tuhan minta untuk kita kerjakan, pasti itu untuk kebaikan seseorang. Pasti itu untuk kebaikan seseorang. Pasti itu untuk kebaikan seseorang. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ajar kami semua Tuhan Yesus. Setelah beberapa minggu ini kami belajar soal pekerja-pekerja Tuhan. Ajar kami supaya kami jadi pekerja yang baik, pekerja yang mengerti akan hati-Mu, sehingga Tuhan Yesus kemurahan hati-Mu boleh dirasakan, boleh dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, kami mau Tuhan Yesus jadi pekerja-Mu yang semakin hari kami melayani Tuhan, semakin kami mengerti akan isi hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kau memberkati akan setiap jemaat-Mu, diberkati rumah tangga mereka, pekerjaan sekolah yang ada, diberkati akan setiap usaha mereka, sehingga nama Tuhan juga boleh dipermuliakan dan mereka boleh menggunakan setiap berkat-berkat itu untuk menolong, membantu, dan memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.